Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulilladzi fadalla bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabiyyi wa ya nabiyil ulumi wal hikam. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang di sumber ilmu dan hikmah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kamal. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit pesan mengenai sholat, yaitu disiplin yang dimulai dari sholat. Oke. Eh, tak dapat disangkal bahwa disiplin adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Seringkali dikenal dengan istilah self-disiplin atau disiplin mencakup upaya mengatur diri untuk menjalankan pola-pola atau habit kecil secara bertahap dan konsisten demi mencapai tujuan atau impian yang lebih besar. Namun ada satu aspek yang kerap terlewat dalam proses disiplin ini, yaitu kemampuan untuk menikmati prosesnya. Disiplin memang tidak mudah dan konsistensi memerlukan energi. Namun, jika kita mampu menjalaninya, hasilnya adalah kepuasan luar biasa yang menjadi buah manis dari kedisiplinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya konsistensi dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah serta amal kebaikannya dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an dulu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra an amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wa kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbi wil qurba wal yatama wal masakini wa abnis sabili wa sa'ina wa fi riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wa ataz zakata wal muwaw mufaw wal mufuwina bi'ahdihim ila ahada was-sabirina fil ba'sa wad-dara'a wa hinal ba'sa ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Katakanlah, kita ingin sukses dari sisi duniawi seperti bebas secara finansial, mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh pasangan yang solih dan solehah, anak-anak yang taat, patuh, dan berprestasi, serta perbendaharaan duniawi lainnya. Begitu pula dari sisi ukhrawi yang tentunya kita sama-sama sepakat tujuannya adalah satu, yaitu surga, kesuksesan untuk mendapatkan kesempatan wajah Allah Ta'ala di surga, serta kesuksesan untuk terhindar dari siksa api neraka. Maka untuk memperoleh kesuksesan duniawi dan ukhrawi itu kita butuh usaha. Telah paripurna contoh dan pedoman yang Rasulullah ajarkan kepada kita, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 20, yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kita hanya cukup mengikuti dengan konsisten, dimulai dari belajar dengan benar, dari sumber benar, dari guru yang benar pula, tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam untuk meraih kesuksesan pada dua perkara tersebut. Dari
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Apabila kita memperhatikan sejarah dan dalam sirah-sirah sahabat, kita akan mendapati bahwa mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat radhiyallahu anhum, mayoritasnya adalah sosok yang telah meraih kesuksesan dunia dan ukhrawi. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, fakih terhadap agamanya, lembut terhadap keluarganya, pemimpin yang adil terhadap rakyatnya, banyak pula hartanya. Hampir semua indikator idealnya seorang manusia mereka punya. Siapa lagi teladan terbaik dalam kehidupan ini selain mereka? Maka sahabat-sahabat PSI semua kita menyelami prinsip dasar dan sangat fundamental dari manusia-manusia pilihan Allah tersebut guna mengikuti jejak mereka untuk mencapai kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3651 dan Muslim nomor 2533. Salah satu kata yang sudah pasti dari hikmah yang dapat diambil dari mereka adalah disiplin. Disiplin dalam segala hal, dan yang paling pokok adalah disiplin ini adalah disiplin dalam menunaikan ibadah sholat. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat, menunjukkan betapa pokok dan pentingnya ibadah ini untuk kita tunaikan dengan serius dan tepat waktu. Kunci ibadah adalah ada dua, yakni ikhlas dan ittiba. Maka untuk memulainya dalam konteks ittiba, setelah mengilmui bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus komit untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat secara tepat waktu, bagaimanapun kondisinya. Maka tidak heran dan juga masuk logika sebuah ungkapan, jika sholatmu berantakan, maka berantakan pula lah hidupmu. Oleh karenanya, dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala, mari kita berikhtiar untuk jadi hamba-hamba Allah yang mampu mendisiplinkan diri dan menjalankan ibadah sholat dengan ikhtiar-ikhtiar berikut ini. Yang pertama adalah dengan berdoa. Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Para sahabat bertanya, engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Nah, kemudian beliau menjawab, aku pun tidak, itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5673. Perlu kita ingat bahwa kita akan diberi ganjaran oleh Allah bukan karena amal, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dari itu, gapailah rahmat itu dengan doa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan hati dan fisik untuk melaksanakan ibadah mulia ini. Renungkanlah bahwa setiap kalimat adzan kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan kalimat yang sama kecuali pada kalimat hayya alal falah dan hayya sholah. Ketahuilah bahwa alasan kenapa kita dianjurkan untuk ketika mendengar kalimat ajakan untuk sholat menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, yang berarti bahwa jika tidak karena Allah yang memberikan daya dan kekuatan, kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah yang agung ini. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat orang-orang yang terkenal kuat, fisiknya yang prima, akalnya yang sehat dan cerdas pula. Tetapi tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten jamaah di masjid, meskipun kediamannya berdekatan dengan masjid. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah bisa jadi karena Allah belum memberikan rahmatnya berupa hidayah ya, dan kekuatan untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Oleh karenanya, perbanyaklah doa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan keistiqomahan menjalankan ibadah ini secara tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya. Seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu kita akan diberi ganjaran oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Godaan untuk mencari ketenaran dari ibadah memang cukup besar di tengah maraknya manusia-manusia yang narsis dengan ibadahnya. Kita dituntut untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhlah dari potensi-potensi sum'ah dan riya, yang merupakan bagian dari syirik kecil yang dapat menjerumuskan diri kita pada kemurkaan Allah. Eh,
Ingatlah prinsip agar diterimanya ibadah itu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dimulai dari niat yang tulus dan murni bahwa tujuan dari ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan pahala yang banyak sehingga dapat menjadi timbangan amal kita di akhirat kelak. Berusahalah untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak niat kita. Ingat konsekuensi dari ibadah yang tidak diperuntukkan hanya kepada Allah. Jika ada ibadah yang ternyata diniatkan bukan hanya untuk Allah, maka bukankah itu sama saja dengan mempersekutukan Allah dalam ibadah? Wa iyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ikhtiar, seperti yang ada pada Quran surat An-Nisa ayat 100. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya adalah sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam upaya mendisiplinkan diri kita untuk sholat tepat waktu. Di antaranya adalah memperbanyak pendarahan ilmu tentang sholat. Bagaimana praktik sholat yang benar sesuai sunnah Nabi, bacaan-bacaannya, kemudian memotivasi diri untuk menambah hafalan dan bagaimana untuk memaksa diri tidak terlambat masuk atau terlambat atau masbuk dalam pelaksanaan sholat. Kemudian yang keempat adalah menambah ilmu, memahami dan memaknai isi dari apa pentingnya dari sholat itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian cara sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Eh, Pastinya akan menjadi berbeda ketika kita mengetahui banyak-banyak perbedaan-perbedaan dalam sholat sesuai sunnah Nabi. Begitu saja ada yang berbeda doa iftitahnya, yang berbeda bacaan rukuknya, i'tidal, sujud, dan tasyahud. Menghafalnya, mengetahui maknanya, dan mempraktekannya dalam sholat menjadi hal yang menarik untuk diamalkan. Hal ini pun akan menjadi ritual ibadah sholat kita yang tidak monoton dengan hafalan yang tak kunjung bertambah sejak bangku SD itu eh, mu- hanya kul saja. Mungkin bisa ditambah dengan yang lainnya. Semua itu tidak akan kita ketahui kecuali dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, membaca referensi sahih, dan bertanya kepada guru yang kompeten di bidangnya. Lakukan secara konsisten, sempurnakan dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Semoga dengan disiplin melaksanakan sholat tepat waktu, menjadikan sholat kita lebih teratur dan berdampak pula pada kehidupan kita. Sholat yang menjadi hal yang fundamental apabila kita fokus memberikan perhatian besar kita pada ibadah ini, insya Allah akan berpengaruh bagaimana kita memprioritaskan kehidupan kita dan menyadari tujuan di dunia itu yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit pesan dari Simbah Kiai Haji Jubair, ketahuilah bahwa orang yang bisa mengatur hidup ialah orang yang bisa mengatur sholat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.